Saudara, nasib pilu menimpa seorang perempuan, warga Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Pernikahan siri yang baru saja dilangsungkan pada 3 April lalu berujung pelaporan polisi setelah identitas asli suaminya terbongkar saat malam pertama. Sosok yang selama ini dikenalinya sebagai lelaki pujaan hatinya, ternyata seorang perempuan. Inilah momen bahagia Intan, warga asal Kota Malang, Jawa Timur di hari pernikahannya. Namun kebahagiaan itu sekejap sirna, berubah menjadi rasa kecewa. Intan tak menyangka usia pernikahan yang baru saja dijalani harus kandas. Lantaran pria yang menikahinya, Ervastino Reynaldi, ternyata adalah seorang perempuan. Awalnya korban berkenalan dengan pelaku pada awal Februari 2026 di sebuah kafe di kawasan Kota Batu. Hubungan mereka terjalin sangat singkat, tepat pada hari Valentine 14 Februari, keduanya resmi berpacaran. Selama masa perkenalan, Intan mengaku tidak menaruh curiga karena penampilan fisik dan perilaku Ray sangat menyerupai laki-laki tulen. Intan mengaku sebelum menikah pelaku memberikan janji manis kepadanya. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengaku berasal dari Jakarta dan menyebut orang tuanya merupakan anggota DPRD Makassar. Pelaku juga menjanjikan kemewahan berupa rumah, mobil, hingga rencana pernikahan di hotel berbintang 5 di Kota Malang. Pelaku bahkan berjanji mengajak Intan ke Thailand setelah menikah. Pernikahan yang semula direncanakan berlangsung pada 8 April dimajukan secara mendadak oleh pelaku menjadi 3 April dengan alasan ada keluarga yang meninggal dunia. Pernikahan siri itu akhirnya digelar secara sederhana di rumah korban tanpa dihadiri satupun keluarga dari pihak mempelai pria. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Hubungan Ray akhirnya terungkap sesaat setelah resmi menjadi pasangan suami istri. Di malam pertama, korban mendapati kejanggalan pada fisik pasangannya. Pelaku pun mencoba merayu korban dan berjanji akan melakukan operasi kelamin. Hati Intan yang terluka pun membuatnya mengusir sang suami yang ternyata perempuan. Awal kenalnya itu saya sama dia di tempat kerja saya pada awal Februari 2026. Terus menjalin hubungan pacaran waktu Valentine tanggal 14 Februari. Akhirnya menjalani pernikahan, nggak ada yang mencurigakan sama sekali karena badan, postur tubuhnya juga seperti laki-laki, suara juga seperti laki-laki. Dia masih mencoba meyakinkan, dia bilang nanti aku bakal operasi jadi laki gitu. Merasa dirugikan, Intan pun melaporkan kasusnya ke polisi. Laporan polisi tidak hanya berfokus pada penipuan identitas, tetapi juga dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, saudara, pihak keluarga mencium adanya indikasi tindak pidana lain yang lebih serius. Sebelum menikah, korban sempat didesak untuk segera membuat paspor dengan alasan akan diajak berobat atau berlibur ke luar negeri, seperti Kamboja dan Thailand. Mau ke Polres sama teman-temanmu yang kalian mama sama kamu mau bunuh diri sampai mamamu pingsan dan di situ ada. Tak terima dengan pelaporan Intan pada polisi, Ervastino Reynaldi alias Ray Malawat alias Yupi Rere, pelaku nikah sesama jenis, membantah tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Dari versi Ray, sejak awal perkenalan, Intan sudah mengetahui dirinya adalah seorang perempuan. Tak hanya sampai di situ, saudara, bahkan menurut Ray, keluarga Intan juga sudah mengenal dirinya. Dari video yang beredar sih ya kecewa, pasti kesel ya, apalagi beritanya nggak sesuai realita ya, nggak sesuai kenyataan, bahwasanya padahal dia dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam.
Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Laporan Intan terkait penipuan identitas oleh suami yang menikahinya yang ternyata seorang perempuan kini dalam penyelidikan polisi. Paman Intan khawatir ada indikasi lain dalam pernikahan keponakannya seperti tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Karena Intan sempat mau diajak ke Kamboja atau Thailand. Polisi menegaskan masih menyelidiki kasus terutama soal penipuan identitas. Polresta Malang masih melakukan penyelidikan dengan aduan yang dilaporkan oleh pelapor. Masih dilakukan penyelidikan untuk ditindaklanjuti terkait hal ikhwalnya pemalsuan surat data kependudukan. Kasus pernikahan sejenis yang menghebohkan publik bukan baru terjadi sekali ini, Saudara. Tahun 2024, publik digegerkan dengan pernikahan Naim Saban dengan perempuan pujaan hati Della Laudin yang ternyata seorang laki-laki bernama asli Jurnal Lavini. Demi menikahi pria idamannya, Della menyembunyikan identitas aslinya. Belakangan, identitas asli Della terungkap setelah foto lamanya saat SMP tersebar di media sosial. Kasus itu pun dilaporkan sang suami ke Kementerian Agama Halmahera Selatan yang kemudian didalami polisi. Di tahun 2022, Saudara, ada juga kasus yang hampir serupa. Bedanya kali ini perempuan bernama Erayani menyamar menjadi laki-laki bernama Ahnaf Arrafif untuk menikahi perempuan yang disukainya. Tak sampai di situ, pelaku bahkan mengaku sebagai dokter dengan sederet gelar akademik yang disandang di belakang namanya. Pelaku akhirnya dijatuhi vonis 6 tahun penjara atas tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik atau profesi sesuai dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi. Dari beberapa contoh kasus, publik sebaiknya bisa mengambil pelajaran. Cinta kerap membutakan. Janji-janji manis sering menyilaukan. Tetapi waspada dan akal sehat harus tetap dikedepankan agar tidak tertipu saat menentukan pasangan yang akan mengikat janji seumur hidup. Perhatikan betul-betul sikap dan gerak-gerik pasangan serta kenali keluarga dan lingkungan sekitarnya agar tidak tertipu belakangan.